Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita memasuki bab yang kedua, yaitu terkait dengan hukum pajak. Selamat mengikuti. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah perpajakan. Kali ini kita akan membahas hukum pajak. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Mari kita mulai. Yang pertama, kita awali dengan pengertiannya dulu. Sebenarnya apa sih hukum pajak itu atau yang disebut dengan hukum fiskal? Nah, hukum pajak merupakan hukum yang bersifat publik karena mengatur kepentingan publik, yaitu hubungan antara negara dengan orang ataupun badan hukum yang wajib untuk membayar pajak atau yang biasa kita sebut dengan wajib pajak. Atau dengan kata lain, hukum pajak itu merupakan keseluruhan dari peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali ke masyarakat melalui kas negara. Jadi, hukum pajak di sini itu merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan sehingga pemerintah itu punya wewenang untuk menarik pajak dari wajib pajak atau dari masyarakat. Wajib pajak di sini ada dua macam, ya. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi. Misalnya saya ini sebagai orang pribadi. Kemudian yang kedua adalah wajib pajak badan. Badan itu diantaranya adalah perusahaan-perusahaan, gitu ya. Jadi sekali lagi hukum pajak adalah peraturan-peraturan yang meliputi keseluruhan aturan terkait dengan perpajakan, di mana peraturan itu mengatur supaya negara atau pemerintah memiliki wewenang untuk menarik pajak dari masyarakat, di mana pajak itu nanti akan masuk ke kas negara, gitu ya. Jadi di sini sudah jelas terkait dengan pengertian hukum pajak. Berikutnya, apa sih fungsi hukum pajak? Nah, ini. Yang pertama, sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak atas dasar keadilan, efisien, serta undang-undang tentang hukum pajak. Jadi yang pertama adalah sebagai acuan supaya jelas pemungutan pajaknya, adil, dan efisien. Maksudnya efisien itu antara biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak dengan pajak yang dihasilkan itu tentu saja harus berimbang. Tentunya harus tidak boleh merugikan negara, gitu ya. Kemudian yang kedua, sebagai sumber yang menerangkan siapa subjek pajak, objek pajak, dan juga perlu atau tidak perlu dijadikan sumber pemungutan pajak. Jadi nanti hukum pajak itu akan mengatur kira-kira subjek pajak atau yang membayar pajak itu siapa, lalu objeknya yang dikenakan pajak apa saja, berapa tarifnya, dan seterusnya. Nah, itu ada di hukum pajak. Itu ya, jadi jelas clear ya di sini ya. Lalu kedudukan hukum pajak dalam sistem hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia itu ada hukum perdata, ada hukum publik, kemudian hukum publik ini di bawahnya ada hukum pajak.
pajak, gitu ya. Jadi hukum pajak adalah bagian dari hukum publik yang menganut paham imperatif. Nah, dan hukum pajak harus memberikan jaminan hukum. Jadi di sini itu bisa memberikan keadilan yang tegas baik untuk negara maupun warga negara sebagai pembayar pajak. Tuh. Lalu, hukum pajak itu dibagi menjadi dua atau ada dua macam. Apa saja? Yang pertama adalah hukum pajak formal. Hukum pajak formal itu apa? Hukum pajak yang memuat peraturan mengenai cara-cara hukum pajak material menjadi kenyataan, atau ini yang merupakan payung dasar hukum pajak secara keseluruhan. Jadi, yang akan mengatur ketentuan umum perpajakan di Indonesia itu seperti apa. Nah, diatur dengan hukum pajak formal ini. Lalu yang kedua adalah hukum pajak material. Ya, ini ya, hukum pajak material. Apa itu? Hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan siapa yang dikenakan pajak dan siapa yang dikecualikan dengan pajak, serta berapa yang harus dibayar, objeknya siapa. Jadi di sini kalau hukum pajak material itu sudah mengatur detail, sudah mengatur tentang hal-hal yang spesifik terkait dengan setiap pajak yang ditarik pemerintah, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau hukum pajak formal itu mengatur ketentuan umum tentang perpajakan, kalau hukum pajak material itu sudah mengatur secara spesifik terkait dengan pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Nah, ini contohnya. Yang pertama adalah hukum pajak formal. Jadi, hukum pajak formal itu ada Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undangnya nomor 16 tahun 2009. Silahkan nanti di-download sendiri, dibaca sendiri tentang KUP. Karena berikutnya, pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lalu ada Undang-Undang PPSP, yaitu penagihan pajak dengan surat paksa. Ini undang-undangnya nomor 19 tahun 2000. Kemudian Undang-Undang Pengadilan Pajak, ini khusus mengatur terkait dengan pengadilan pajak. Jadi pengadilan pajak di sini itu khusus menangani masalah-masalah atau sengketa terkait dengan perpajakan antara Fiskes atau pemerintah dengan wajib pajak yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Itu ya. Jadi clear, ini adalah yang hukum pajak formal atau hukum pajak formil. Berikutnya, kita masuk ke hukum pajak material, yaitu yang mengatur tentang objek pajak, subjek, besar atau tarifnya, timbul dan hapusnya seperti apa, dan seterusnya. Ini adalah semua undang-undang terkait dengan perpajakan yang ada di Indonesia. Mulai dari undang-undang PPH atau pajak penghasilan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, ini yang paling baru. Kemudian Undang-Undang PPN dan PPNBM Nomor 42 Tahun 2009, Undang-Undang Bea Matre Nomor 13 Tahun 85, Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan itu Nomor 12 Tahun 94, dan Undang-Undang Bea Perolehan Hak
atas tanah dan bangunan. Ini nomor 20 tahun. Kemudian hubungan hukum pajak dengan hukum perdata. Ternyata ada hubungannya. Jadi, oh ini kok ada hak majikan memotong pajak. Termasuk ini maksudnya ketika kita bekerja pada pemberi kerja atau perusahaan, pabrik, dan seterusnya, maka pemberi kerja itu memberikan kepada kita berupa gaji bersih setelah dipotong pajak atas penghasilan, selama penghasilan kita di atas PTKP. Nah, nanti secara detail kita akan bahas itu kalau sudah masuk ke pembahasan mengenai PPh 21 atau pajak penghasilan, gitu ya. Nah, dan ternyata, wah di sini kok ngeri sekali ya ada gambar penjara, gitu maksudnya apa? Karena ada undang-undang, maka jika wajib pajak tidak membayar pajak dan berbohong dalam menyampaikan laporan perpajakannya, maka akan bisa dipidana. Itu ya, diatur di undang-undang berdasarkan ketentuan yang berlaku, gitu ya. Lalu terkait dengan pengadilan pajak, itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Ini ketika ada sengketa perpajakan. Nah, pengadilan pajak itu apa? Yaitu badan yang melakukan kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Jadi sengketa pajak itu di bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkan keputusan yang dapat diajukan ke pengadilan pajak maupun gugatan kepada pengadilan pajak. Jadi kalau ada masalah-masalah perpajakan, misalnya wajib pajak tidak menerima terhadap putusan pengadilan pajak, itu bisa mengajukan banding dan seterusnya. Nah, ini susunan pengadilan pajak itu ya seperti susunan pengadilan yang lainnya. Kan kita kenal ada pengadilan negeri, ada pengadilan agama. Misalnya untuk urusan-urusan keagamaan, misalnya cerai dan seterusnya, itu kan di pengadilan agama. Kemudian pengadilan tipikor, nah itu yang khusus menangani tindak pidana korupsi. Begitu juga dengan pengadilan pajak, ini khusus menangani masalah-masalah atau sengketa terkait dengan perpajakan. Sama susunannya ada pimpinan, hakim anggota, sekretaris, dan juga panitera, gitu ya. Pembinaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kalau secara administrasi organisasi di bawah Kementerian Keuangan, karena Direktorat Jenderal Pajak itu berada di bawah Kementerian Keuangan. Terkait dengan hukum pajak, mungkin teman-teman di sini masih ingat kasus Gayus Tambunan dulu. Nah, itu juga kasusnya muncul di pengadilan pajak. Artinya korupsi, kolusi, nepotisme yang dilakukannya itu ketika terjadi permasalahan atau sengketa pajak di pengadilan pajak, kemudian Gayus itu yang bermain di situ, gitu ya, di pengadilan pajak supaya wajib pajak itu tidak kena denda yang banyak, maka dia nyogok istilahnya atau bayar kepada Gayus Tambunan itu agar perusahaan bisa lebih kecil pembayaran pajaknya, itu kira-kira seperti itu. Itu
Silahkan nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab kalau ada hal-hal yang belum jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.